Shalom Bapak Ibu Jemaat GPSDI dimanapun berada. Sukacita boleh mewarnai kita dalam keadaan apapun, meskipun keadaan memaksa kita untuk ibadah kita di rumah masing-masing tanpa mengurangi arti ibadah itu sendiri. Kita hari ini akan bersama-sama beribadah dan kita akan menikmati hadirat Tuhan. Hari-hari semakin sulit, maka zaman sekarang kita berjaga-jaga. Zaman sekarang berjaga. Tiada tempat yang aman di dunia ini. Hanya di kaki Yesuslah tempat kita yang paling aman. Bersandar pada firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita, yang menjadikan kita mempunyai sayap kecuali, sehingga terbang tinggi melintasi badai hidup. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu bersama-sama dan siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Thank you.
4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, firman Tuhan berbunyi demikian. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada suatu hari beberapa ekor semut sedang mencari makan di pinggir sungai. Tiba-tiba datanglah angin besar, maka terceburlah semut-semut itu ke dalam air. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semut-semut berusaha menyelamatkan diri, namun karena derasnya aliran sungai, semut-semut itu tidak mampu dan mengalami bahaya. Melihat semut-semut sedang dalam keadaan bahaya, burung merpati segera menjatuhkan sehelai daun, dan semut-semut berpegang pada daun yang dijatuhkan oleh burung merpati. Dan selamatlah semut-semut itu sampai ke darat. Dengan bersyukur, semut-semut itu berterima kasih kepada burung merpati yang telah menyelamatkan nyawanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada suatu hari beberapa orang pemburu masuk di wilayah hutan untuk berburu burung merpati. Setelah melewati beberapa daerah hutan, maka seorang pemburu melihat ada burung merpati bertengger di atas dahan di sebuah kayu yang besar. Lalu kemudian pemburu itu berkata kepada temannya, "Lihatlah kawan, ada burung merpati di atas sana. Segera arahkan senapanmu dan tembaklah burung merpati itu." Lalu dengan sigap pemburu itu memasang peluru dan mengukang senjatanya, krek-krek, dan diarahkannya senapan itu ke burung merpati. Sementara burung merpati tidak menyadari ada bahaya yang sedang mengancam. Melihat burung merpati dalam keadaan bahaya, seekor semut segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan burung merpati dari pemburu. Ia menggigit kaki pemburu, tetapi karena kaki pemburu itu cukup kuat, dengan sekali kibas terlemparlah semut itu. Kemudian semut itu segera memanggil semut-semut yang lain, sehingga datanglah perlawanan semut untuk datang untuk membantu. Dan ada yang masuk ke dalam celana pemburu, ada yang masuk ke dalam seluruh tubuh pemburu itu. Pemburu itu mengalami kewalahan, mencoba mencari pertolongan temannya, tetapi karena banyaknya semut-semut yang mengelilingi tubuhnya, maka pemburu itu tidak bisa berkonsentrasi. Dengan demikian selamatlah burung merpati dari tangan seorang pemburu. Burung merpati menyadari bahwa semut-semutlah yang menyelamatkan nyawanya. Ia kemudian turun dan berterima kasih kepada semut-semut itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pesan yang dapat kita ambil dari cerita itu adalah baik semut maupun burung merpati pernah mengalami suatu keadaan yang bahaya, bahkan yang mengancam nyawanya. Namun mereka bisa keluar menghadapi itu semua karena mereka saling tolong-menolong, saling membantu satu sama yang lain. Aristoteles
pernah mengatakan bahwa manusia adalah zoopolitikon, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan Galatia 6 ayat yang kedua mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam keadaan kita sekarang ini, kita diingatkan akan nasihat Rasul Petrus yang tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat 11 yang baru tadi kita baca. Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, menasihatkan kepada kita. Yang pertama, kita hendaknya menguasai diri, tenang dan tidak bersungut-sungut agar kita bisa berdoa. Di dalam menghadapi situasi apapun seperti saat ini, kita harus terus berlindung dalam Tuhan. Karena Tuhanlah perlindungan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus gunung batu keselamatan kita, tempat perlindungan yang aman buat kita. Tuhan mengizinkan ini terjadi agar kita makin dekat dengan Dia. Bukan saat di gereja, tetapi justru dalam keadaan kehidupan nyata sehari-hari. Tuhan mengizinkan ibadah di rumah adalah agar kesalahan kita bukan hanya saat bertemu Tuhan di gereja seminggu sekali, tetapi Tuhan mau di dalam hidup kita, Tuhan senantiasa ada. Karena hakikat yang sejati, gereja adalah tubuh orang percaya. Nasihat Petrus yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus makin mengasihi sesama dengan saling melayani satu sama lain. Ingat bahwa kasih harus dengan perbuatan, bukan hanya perkataan. Galatia 6 ayat 2 mengatakan bahwa kita harus hidup tolong-menolong terhadap sesama. Dengan demikian kita melakukan hukum Kristus, terutama hukum kasih yang kedua. Kadang timbul sebuah pertanyaan ketika kita mengatakan hukum kasih yang kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Muncul sebuah pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan sesamamu? Apakah hanya orang-orang yang seagama dengan kita? Apakah hanya orang-orang yang satu gereja dengan kita? Apakah orang-orang yang sama dan mau peduli dengan kita? Mari coba kita renungkan bahwa Tuhan menciptakan matahari, memberikan hujan, memberikan segala ciptaannya, bukan hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan saja, tetapi Tuhan menciptakan segalanya sesuatu untuk orang yang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menghadapi suasana saat ini, mari kita bersama-sama bergandeng tangan, saling tolong-menolong satu yang dengan yang lain tanpa memandang perbedaan, bersama-sama menghadapi wabah virus corona ini, tidak dengan egois, karena merasa kita sehat sehingga kita tidak peduli dengan yang lain, tidak mematuhi anjuran pemerintah, keliling kemana-mana, dan apalagi Bapak Ibu saudara kasih, kita mencari keuntungan dari peristiwa ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan kita tidak boleh merasa bahwa kita itu merasa berarti padahal kita belum berbuat apa-apa. Kita diingatkan di dalam Galatia 6 ayat 3 dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saya terinspirasi oleh tindakan seorang kawan saya yang bernama Supriyadi dari Desa Wanayasa. Ia dengan rela membuat masker, lalu kemudian ia membagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di media kita melihat bagaimana ketika Jerman di lockdown, orang-orang kaya membawa makanan, membawa barang-barang ke pinggir-pinggir jalan supaya orang miskin tidak mengalami kelaparan. Sebuah pertanyaan pada diri kita pada pagi hari ini, bagaimana dengan kita?
Seperti burung merpati dengan semut, mereka saling menolong meskipun jelas mereka berbeda. Sebagai makhluk yang paling sempurna, bahkan dikatakan sebagai imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah, mestinya kita hidup lebih dari apa yang kita dengar dalam cerita di atas. Kita saling membantu, kita saling menolong satu sama yang lain. Sejarah bangsa kita membuktikan hanya dengan persatuan dan kesatuan kita bisa mencapai kemerdekaan. Tentunya kita yakin semua bahwa dengan kebersamaan kita akan sanggup melewati wabah virus corona ini. Tuhan mengizinkan pencobaan ini terjadi karena Tuhan tahu kita sanggup menghadapi dan kita kuat menanggungnya. Dan yang paling penting, Tuhan akan memberikan kekuatan. Ia memberi jalan keluar kepada kita ketika kita menghadapi semua ini. Sebuah ayat yang sering kali saya baca, yaitu dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu jemaat GBCI yang terkasih di dalam Tuhan, kita yakin dan percaya badai ini akan segera berlalu. Mari kita bersama-sama satukan hati. Anda di rumah, saya di rumah, kita satukan hati dalam doa. Berdoa untuk negeri kita tercinta, berdoa untuk keadaan ini supaya semuanya segera berlalu. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, karena di tengah-tengah apa yang kami hadapi saat ini, Tuhan mengingatkan kami untuk kami bersatu, untuk kami saling tolong-menolong, untuk kami saling membantu satu sama lain. Ikatkan kasih itu kepada kami ya Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama melewati semua ini dengan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang kami hadapi tidak melebihi kekuatan kami. Dan kami percaya Allah sudah sediakan penolong buat kami. Berkati pemimpin kami, berkati bangsa ini Tuhan, supaya kami semua boleh melewati semua ini, dan semua ini segera berakhir. Kami boleh kembali beribadah dalam sebuah persekutuan yang tidak bersama-sama di gereja, dan kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai berjumpa kembali dalam edisi yang berikutnya. Dan kita yakin dan percaya, tidak usah takut, karena Allah menjaga kita, Allah menolong kita, Allah memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus berkati. El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa.
Amin.